Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini berjumpa lagi bersama saya Roni, ingin membacakan ayat firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-43 tentang nyanyian Musa sebelum dia mengakhiri hidupnya. Dengarlah baik-baik saudara, segala tentang nyanyian Musa di dalam kebenaran firman ini. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksanakan hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunai muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah bagian miliknya yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman para belentara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bumi-bumi, di bukit dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan. Dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang, pertama gemuk engkau gendut dan tampun. Dan ia meninggalkan Allah telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asih. Mereka menimbulkan sakit hati dengan kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepada nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan.
Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Padang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya. Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya itu. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang? Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita, gunung batu orang-orang itu, musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular, dan bisa ular tedung yang keras ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku, termeterai dalam perbendaharaanku? Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang mereka sudah tiada. Maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka? Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Akulah telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasanku kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging, darah dan orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan perdamaian bagi umatnya. Demikianlah saudara, hari ini pembacaan Alkitab tentang nyanyian Musa sebelum ia meninggal. Marilah saudara-saudara kita akhiri dengan bersatu di dalam doa.
Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, buat hari ini, buat di pagi hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Biarlah senantiasa Bapa, kesetiaan kami tidak akan pernah hilang di dalam mengikut Engkau, di dalam membaca dan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Bapa, Engkaulah yang maha mengetahui apapun segala tentang kedepannya kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tiada hal yang tidak bisa memberikan kami kedamaian kecuali Engkau ya Bapa. Di mana terkadang hidup kami selalu bergantung kepada manusia lain yang terkadang akhirnya dapat mengecewakan. Biarlah Tuhan yang tunjukkan bagi orang-orang di sekitar kami apa yang terbaik buat mereka lakukan bagi diri kami. Begitu juga kami sebaliknya ya Bapa, untuk memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Buanglah rasa, sifat iri, dengki, dan rasa bersungguh-sungguh di dalam pemikiran kami ya Bapa. Biarlah tetap selalu menjaga kedamaian di dalam hati kami selalu ya Bapa. Apapun segala pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, janganlah dengan rasa keberatan dan bersungguh-sungguh, tetapi dengan rela hati kami melakukan semua pekerjaan itu. Bukan ada tekanan-tekanan dari pihak manapun ya Bapa. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang menjamah hati kami dan menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Aku berdoa juga ya Bapa buat segala pendengar untuk tetap selalu setia mendengarkan segala kebenaran firman-Mu yang selalu aku bacakan Bapa. Jaga segala mata, hati, dan pikiran kami juga Tuhan. Biarlah kami tetap selalu di dalam lindungan Engkau ya Bapa. Engkaulah yang memberi kedamaian, Engkau yang memberi kelegaan di dalam hidup kami, bukan harta duniawi dan apapun yang kami miliki di dunia ini. Karena semuanya itu akan kami tinggalkan pada suatu saat nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena kuasa-Mu lah aku dapat melakukan segala perkara besar dan kecil. Karena kuasa-Mu lah aku dapat hidup menurut jalan yang Engkau kehendaki. Dan apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah itu menjadi berkat bagi hidup kami dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri segala pendengaran kami di dalam mendengarkan segala kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.